Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hafid Fauzan. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Pontianak. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah singkat bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mana di tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Indonesia ini berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda dengan isi bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dengan Sumpah Pemuda inilah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Nah, dan kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan membagi pembahasan ini menjadi 6 bagian. Bagian pertama yaitu bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa Melayu. Yang ketiga, faktor pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, perkembangan bahasa Melayu. Yang kelima, perkembangan bahasa Indonesia. Yang keenam, penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu sejak dulu. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara atau sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, sehingga dasar bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Kok nggak bahasa Jawa atau bahasa yang lain? Karena bahasa Jawa itu sangat sukar untuk dipelajari. Berbeda dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini sudah menjadi bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat, sehingga bahasa Melayu ini mudah untuk diserap oleh masyarakat dan mudah untuk dipelajari. Dan pokok bahasa yang kedua yaitu fungsi dari bahasa Melayu. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi sebagai pertama, bahasa kebudayaan pada zaman kerajaan. Dan fungsi yang kedua yaitu bahasa perhubungan. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa perdagangan, dan fungsi yang keempat yaitu menjadi bahasa resmi kerajaan. Faktor yang ketiga yaitu faktor pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu semakin pesat sehingga bahasa ini dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Nah, terdapat 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, dari dulu bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Yang ketiga, suku-suku di Indonesia mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu perkembangan bahasa Melayu. Dalam berkomunikasi, bahasa Melayu digunakan di mana-mana dan semakin berkembang di Nusantara. Bahasa Melayu ini kemudian dipengaruhi oleh corak budaya di setiap daerah, sehingga bahasa ini tumbuh dengan pengaruh bahasa lain seperti bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa Eropa. Dengan demikian, dalam perkembangan bahasa ini,
memiliki dialek yang berbeda-beda di antar daerah. Lanjut pembahasan yang kelima, yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perkembangan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional, di mana di dalamnya terdapat peranan-peranan penting pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, maupun memodernkan bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Hingga kini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan pemerintah memberi perhatian dengan membentuk lembaga pusat bahasa dan penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia. Nah, poin yang terakhir yaitu penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak berhenti begitu saja, karena perkembangannya di Nusantara semakin pesat, apalagi dengan sifat terbukanya membuat bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Bahasa Indonesia mengalami penyempurnaan dalam ejaannya. Berikut ini tahapan pengembangan ejaan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ejaan Van op Huijin pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947. Yang ketiga, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972. Dan yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia atau EB pada tahun 2015. Nah, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dipandang unik oleh negara-negara lain dikarenakan Indonesia yang memiliki banyak sekali suku, namun hanya bahasa Indonesia yang menjadi pemersatunya. Nah, itulah informasi sejarah bahasa Indonesia yang bisa kita teladani. Sudah sepatutnya kita bangga dalam menggunakannya di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada baiknya klik tombol like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.